Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Mustikasari dengan NPM 2775344 dari Program Studi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas rancang bangun jaringan komputer Lab 6.2.4 Configure Ethernet Channel. Oke, di sini ada tujuan. Yang pertama, di part 1 ini kita akan konfigurasikan pengaturan saklar basic switch setting. Kemudian di part 2 nya ini mengkonfigurasikan ether channel dengan Cisco IGP. Bagian 3 mengkonfigurasikan 802.3 AD LHCP ether channel. Kemudian di bagian 4 ini kita akan mengkonfigurasi redundant ether channeling. Nah, di sini ada background, kemudian di sini ada part channel table atau tabel saluran port. Oke. Nah, di sini ada instruksi yang pertama, ya bagian yang pertama yaitu tadi kita akan configure basic switch setting atau konfigurasikan pengaturan saklar dasar. Yang ini sebuah tetapkan setiap saklar nama host sesuai dengan diagram topologinya. Oke. Sebelum memulai agregasi link, before beginning the link aggregation between switch, kita di sini diminta untuk verifikasi konfigurasi port yang ada yang menghubungkan saklar untuk memastikan bahwa port akan berhasil bergabung dengan ether channel. Kemudian perintah yang memberikan informasi tentang status port switch meliputi di sini. Ini dia adalah perintahnya. Perintah yang memberikan informasi tentang port switch. Nah, di sini ada show interface, include Ethernet. Kemudian show interface status, show interface terang. Di sini kita lihat di switch. Masuk ke CLI. Kemudian show interface. Enable terlebih dahulu. Enable, enter. Show interface. Include Ethernet. Kemudian interface status show interface status, enter. Ini statusnya port status connect, enter lagi. Kemudian show interface. Nah, di sini masih kosong. Oke, kemudian yang C ini konfigurasikan semua port yang diperlukan untuk ether channel sebagai port terang statis. Nah, di sini ada catatan jika port dikonfigurasi dengan mode otomatis dinamis DTP dan kita tidak mengatur mode port ke terang, link tidak membentuk terang dan tetap mengakses port mode default pada switch 2960 adalah agar DTP diaktifkan dan disetel otomatis dinamis. DTP dapat dinonaktifkan pada terbuka pada interface dengan perintah switch port dan negotiate command. Oke. Di part keduanya mengkonfigurasi ether channel dengan Cisco IGP. Di sini catatannya saat mengkonfigurasi ether channel
Saat mengkonfigurasi Ether channel, disarankan untuk mematikan port fisik yang dikelompokkan pada kedua perangkat sebelum mengkonfigurasinya ke dalam grup saluran. Jika tidak, Ether channel misconfigured dapat menempatkan port ini ke status disable. Port dan saluran port dapat diaktifkan kembali setelah terkenal. Oke, di sini langkah pertama, step 1, configure port channel 1 atau sebuah Ether channel di sini yang A. Sebuah Ether channel pertamanya yang dibuat untuk aktivitas ini menggabungkan port F0/21 dan F0/22 antara switch 1 dan switch 3. Nah, di sini kita diminta untuk konfigurasikan port pada kedua switch sebagai port yang statis. Kita diminta mengkonfigurasi port switch 1 dan switch 3 ini sebagai switch port mode terang statis. Oke. Kita masuk ke switch satunya. Switch 1 int config. Kita masuk ke mode konfigurasi global config int f0/21 in 22 interface range enter. Nah, kemudian kita buat menjadi akses switch port mode terangnya. Switch port mode terang enter. Ini sudah berhasil. Kemudian jadi diminta ada interface F021 sampai F022, kemudian kita masuk ke G0. int G range G /1 -2. Switch port mode terang. Nah, kemudian kita sudah mengkonfigurasi switch port mode terang di switch 1. Setelah itu kita konfigurasi switch port mode terang di switch yang ketiga ini. Masuk ke CLI, enter, tekan enable. Kita ketikkan perintah yang sama seperti yang tadi, yaitu interface atau int range f0/21 min 22 enter. Kita masuk konfigurasi terminal config. Oke, kita ketikkan interface range f0/21 min 22 enter. Oke, kita buat switch port, kita konfigurasikan ke switch port mode terang, enter. Interface F23 24 enter. Switch port mode terang. Nah, sudah. Oke, kemudian di sini yang B diminta untuk menggunakan show interface terang command to ensure untuk memastikan bahwa Anda memiliki link terang aktif untuk kedua link tersebut dan VLAN asli pada kedua link adalah sama. Coba kita lihat. Kita ketikkan show
interface terang. Kita lihat di sini. Oh, di sini tadi penyataannya, gunakan perintah show interface terang untuk memastikan jika kita memiliki link terang aktif untuk kedua link tersebut dan pilihan asli pada kedua link adalah sama. Nah, di sini mode trunkingnya sudah aktif. Oke. Biar lebih mempermudah, kita coba rubah ini menjadi hostname. Hostname satu. Hal ini dilakukan supaya lebih mempermudah untuk melihat mana switch 1, switch 3-nya. Sama kita lakukan juga. Hostname switch 3, enter. Oke, kita switch keduanya, masuk ke CLI, enter, enable, configure terminal, hostname switch kedua, oke, enter. Nah, di sini kita sudah melihat mode terangnya tadi sudah dalam status aktif. Kemudian kita langsung masuk ke yang step berikutnya, yaitu yang C ini. Pada C ini pada switch 1 dan switch 3 ditambahkan port F0/21 dan F0/22 ke port channel 1 dengan channel group 1 mode yang diinginkan. Perintahnya mode channel group 1 mode. Opsi mode yang diinginkan ini memungkinkan switch untuk secara aktif bernegosiasi untuk membentuk tautan PAGP. Catatan, interface harus dimatikan sebelum menambahkan ke grup ping. Kita masuk. Oke. Masuk dulu ke switch 1 tadi. Kita mematikan interface 0/1 sampai 22. Interface range F0/21 sampai 22. Oke, kita matikan dengan menentukan shutdown, enter. Nah, sini sudah mati. Kemudian kita ketikkan channel group 1 mode desirable. Perintah yang tadi, channel min group mode desirable. No shutdown. Oke. Setelah itu kita masuk ke switch yang ketiga. Switch yang ketiga sama seperti perintah tadi. Masuk ke interface range F0/21 sampai 22. Enter, shutdown. Oke, enter, ketikkan lagi channel min group 1 mode desirable, no shutdown, enter. Nah, sudah.
Di sini mati dia sudah. Kemudian di sini ada catatan membuat interface saluran port channel. Saluran port 1 akan muncul di kedua switch saat grup saluran dikonfigurasi penunjukan. Terbuka interface ini akan muncul sebagai PO1 dalam output command atau output perintah. Kemudian yang di ini konfigurasikan interface logis untuk menjadi terang dengan terlebih dahulu memasukkan perintah nomornya interface port channel dan kemudian perintah terang mode switch port mode terang. Kemudian menambahkan konfigurasi ini ke dua switch. Nih kita lihat. Kita masuk ke switch 1. Oke. Di sini kita diminta menambahkan konfigurasi di dua switch. Situ. Oke, selesai. Kita masuk ke interface part channel 1, enter. Switch port kita buat switch port mode turn. Enter. Nah, kita sudah buat switch port mode turn di port channel 1. Jadi di sini perintahnya kita diminta interface port channel, kemudian kita buat switch port mode turn, kemudian kita ke langkah berikutnya ke switch ketiga dengan perintah yang sama, exit terlebih dahulu, kemudian masuk ke interface port channel. Oke. Ke channel 1, enter. Oke. Kita buat switch port mode turn, switch port mode turn. Nah, sudah. Kemudian kita ke langkah yang kedua. Di sini kita sudah menambahkan konfigurasi di kedua switch. Konfigurasi interface port channel 1 ini kita sudah tambahkan di dua switch 1 ke switch dan juga switch ketiga. Kemudian di step kedua kita diminta untuk verifikasi port channel 1 status atau verifikasi status port channel 1. Nah, di sini ada keluarkan perintah show ether channel summary pada switch 1 dan switch 3 untuk memverifikasi jika ether channel berfungsi di kedua switch. Pada perintah ini menampilkan jenis ether channel port yang digunakan dan status port. Di sini ada kita lihat. Di sini adalah output perintahnya apakah sama. Kita ketikkan ether channel summary dulu di sini. Exit terlebih dahulu. Exit, kemudian show ether channel summary, enter. Nah, kita lihat di sini flags di down channel host standby LIGP only layer 2 layer 3, kemudian port 1 021 F0. Kita telah menampilkan perintah yang ditampilkan untuk switch 1. Kemudian yang langkah yang B, jika ether channel tidak muncul, di sini ether channel tidak muncul, matikan interface fisik di kedua ujung ether channel dan kembalikan lagi perintah show interface terang dan show penalty. Harus menunjukkan saluran port sebagai satu tautan logis. Kemudian di part ketiga ini konfigurasikan 802.3 LIGP ether channel. Langkah satunya kita diminta untuk konfigurasikan saluran port 2.
3 ini yang A ini sebuah pada tahun 2000 E3 merilis 8023AD yang merupakan versi standar terbuka dari Ether Channel. Hal ini sering disebut sebagai LHCP menggunakan perintah. Sebelumnya, konfigurasikan tautan antara switch 1 dan switch kedua menggunakan port G0/1 dan G0/2 sebagai LHCP Ether Channel. Kita harus menggunakan nomor saluran port yang berbeda pada switch 1 dan dari 1 karena kita telah menggunakannya pada langkah sebelumnya. Nah, untuk mengkonfigurasi port channel 2 grup 2 sebagai LHCP, gunakan perintah mode aktif mode, kemudian konfigurasikan interface channel grup 2 mode aktif. Mode aktif menunjukkan jika switch secara aktif mencoba untuk menegotiate link sebagai LHCP sebagai lawan dari PGP. Konfigurasi switch 1 tunjukkan di bawah ini. Nah, di sini konfigurasi switch 1-nya. Kita coba di switch 1. Config terminal, interface, range G0/1-2, enter, shutdown, enter. Oke. Kemudian kita masuk ke channel grup 2 channel grup 2 mode aktif, channel grup 2 mode aktif. Oke, now shutdown, enter. Kemudian interface port channel 2 switch port mode terang, enter. Oke, kita sudah mengkonfigurasinya. Setelah kita mengkonfigurasi ini, kita konfigurasikan juga di switch kedua karena dia tadi meminta konfigurasi tautan antara switch 1 dan switch 2 menggunakan port G01 dan G0/2. Kita konfigurasi di switch berikutnya yaitu switch kedua, enable, kemudian interface, range G0/1-2 nya. Oh ya, kita konfigur terminal dulu. Config T, atau bisa mengetikkan konfigur terminal, ketikkan interface, range G0/1-2, enter, shutdown, enter. Kemudian kita masuk di channel group, channel group 2 mode aktif, no shutdown, enter. Kemudian masuk interface port channel 2 switch port mode terang. Nah, sudah kita konfigurasikan.
Oke, kemudian kita ke yang step kedua ini. Kita diminta untuk verifikasi status port channel 2. Di sini gunakan perintah show dari bagian 1 langkah 2 untuk memverifikasi status saluran port 2 dari protokol yang digunakan oleh setiap port. Oke. Masuk ke switch 1. Exit terlebih dahulu, kemudian show Ether channel summary. Di sini kita diminta mencari protokol yang digunakan oleh setiap port. Nah, ini dia protokol channelnya. Group port channel protokol portnya. Yang satu ini FA01 sampai FA0122 ini menggunakan PAGP, protokol PAGP, dan G011 sampai G012 ini menggunakan LAGP. Oke, kita sudah mengetahui protokol yang digunakan oleh setiap portnya. Kemudian kita ke part keempat, yaitu mengkonfigurasi Ether channel link redundant. Oke, di part step 1 ini atau langkah 1 kita di sini ada konfigurasikan saluran port 3. Ada berbagai opsi untuk perintah mode nomor grup saluran atau mode channel group number mode command. Nah, kita diminta untuk interface range di switch kedua ini. Oke. Interface range F0/23 sampai 24. Enter. Channel group 3 mode lainnya. Sini enable LGP dan channel. Oke. Kemudian di perintah berikutnya sebuah pada switch 2. Pada switch 2 tambahkan port FA0123 dan FA0124 di port channel 3 dengan perintah channel group 3 mode pasif. Kemudian opsi pasif menunjukkan jika kita ingin switch menggunakan LACP hanya jika perangkat LACP lain terdeteksi. Konfigurasikan port channel 3 secara statis sebagai interface trunk. Dan diminta konfigurasi port channel 3 secara statis sebagai interface trunk. Masuk ke switch yang kedua. Interface range F0/23 sampai 24. Enter. Kita matikan jangan shutdown. Enter. Kemudian masuk ke
Kemudian kita sudah matikan interface ring F0123 sampai 24. Kita mati. Setelah itu channel group. Channel group 3 kita modifikasi. Enter. New shutdown. Oke, kemudian interface port channel 3 kita buat switch port mode terang, switch port mode terang, enter. Oke, sudah. Nah, di yang PKB ini pada switch 3 tambahkan port F0123 dan F00/24 ke port channel 3 dengan perintah aktif mode channel group 3. Opsi aktif menunjukkan jika kita ingin safeguard menggunakan LACP tanpa syarat, konfigurasikan port channel 3 secara statis sebagai interface terang. Kemudian kita step kedua, verifikasi status port channel 3. Menggunakan perintah show dari bagian 1 langkah 2 untuk memverifikasi satu saluran port 3. Cari protokol yang digunakan oleh setiap port. Oke, kita lihat dengan show interface, show at the channel summary di switch kedua. Exit dulu, kemudian kita lihat show other channel summary, enter. Nah, ini dia port G011, G012 menggunakan LACP. Nah, FA013, FA024 menggunakan LACP. Di sini kita sudah tahu protokol yang digunakan oleh setiap portnya menggunakan LACP. Kemudian yang B ini on switch. Kemudian yang step kedua ini kita verify channel 3 status atau verifikasi status port channel 3. Yang pertama, gunakan perintah show dari bagian 1 langkah 2 untuk verifikasi status saluran port 3. Kita cari protokol yang digunakan setiap port sudah. Kemudian yang B ini kita membuat channeling dengan prevent tool mendeteksi switching loops. View the spanning tree status of the active port on switch 1. Sini kita lihat show spanning tree active. Show spanning. Di port channel 2 ini tidak operatif karena spanning tree protokol menempatkan beberapa port ke mode pemblokiran. Sayangnya, port tersebut adalah port gigabit. Dalam topologi ini, kita dapat memulihkan port ini dengan mengkonfigurasi switch 1 menjadi root utama untuk VLAN 1. Kita juga dapat mengatur prioritas ke 245 junction. Di sini masih
ada pemblokiran. Oke, kita masuk lagi spanning tree VLAN 1. Nah, atau prioritas. Jadi kita menggunakan, kita masuk ke switch 1. Config T. Spanning tree VLAN 1, VLAN warm, root, primary, enter. Atau kita bisa menggunakan spanning tree 1 priority 2, 4, 5, 7, 6. Nah, di sini kita mungkin harus menunggu STP untuk menghitung ulang topologi tree atau tree-nya. Tekan maju jika perlu, gunakan perintah show spanning tree aktif untuk memverifikasi jika per gigabit sekarang dalam status penerusan. Kita bisa menggunakan show spanning tree aktif. Coba kita tekan show spanning tree aktif. Nah, enter. Oke, di sini ada Ether channel configuration, guidelines, and definition, pedoman dan batasan konfigurasi Ether channel. Nah, Ether channel memiliki beberapa panduan khusus yang harus diikuti dan untuk menghindari masalah konfigurasi. Yang pertama, semua interface Ethernet mendukung Ether channel hingga maksimum 8 antar interface tanpa persyaratan bahwa interface berada pada modul interface yang sama. Kemudian yang kedua, semua interface dalam Ether channel harus beroperasi pada kecepatan dan duplex yang sama. Kemudian yang ketiga, tautan Ether channel dapat berfungsi sebagai port akses VLAN tunggal atau sebagai tautan trunk antar switch. Kemudian yang keempat, semua interface dalam layer 2 Ether channel harus menjadi anggota VLAN yang sama atau dikonfigurasi sebagai trunk. Kemudian yang kelima, jika konfigurasi sebagai tautan trunk layer 2, Ether channel harus memiliki VLAN asli yang sama dengan memiliki VLAN yang sama yang diizinkan pada kedua switch yang terhubung ke trunk. Kemudian yang keenam, ketika konfigurasi Ether channel, link interface should be shut down. Semuanya akan shutdown prior beginning the Ether channel configuration. Ketika konfigurasi complete, link can be enabled akan aktif. Kemudian yang ketujuh, setelah mengkonfigurasi Ether channel, verifikasi bahwa semua interface dalam status up atau up stage. Kemudian yang kedelapan, dimungkinkan untuk mengkonfigurasi Ether channel sebagai statis atau menggunakan PAGP atau LHCP untuk menegosiasikan koneksi Ether channel. Penentuan bagaimana Ether channel diatur adalah nilai dari nomor channel group, number mode command. Di sini LHCP dapat aktif diaktifkan tanpa syarat LHCP. Oke, kemudian kita lihat yang ke-9. Portland dapat membentuk Ether channel menggunakan PIGP jika modenya kompatibel. Mode PIGP yang kompatibel adalah desirable auto. Jika input interface in auto mode and Ether channel cannot form. Oke, yang ke-10. Portland dapat membentuk Ether channel menggunakan LHCP jika modenya kompatibel. Mode LHCP yang kompatibel adalah active, passive. Jika kedua interface berada dalam mode pasif, Ether channel tidak dapat terbentuk menggunakan LHCP. Kemudian nomor grup saluran mode.
Bersifat lokal untuk switch individual meskipun aktivitas ini menggunakan nomor grup saluran yang sama di kedua ujung koneksi Ether channel. Itu bukan keharusan grup channel group number on either terbuka PL1 pada satu saklar. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.